Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah berhasil login menggunakan web app. Dan pada kali ini kita akan membuat ketika berhasil login, maka akan berpindah dari halaman login ke halaman food. Untuk itu, di video kali ini kita akan belajar tentang parameter URL. Sebelumnya kita coba pahami dulu apa itu parameter URL. Jadi, parameter URL itu adalah cara kita untuk memasukkan nilai atau variabel ke dalam sebuah URL yang akan kita akses. Sebagai contoh, ini ada base URL. Untuk cara menambahkan nilai atau variabel adalah dengan menambahkan tanda tanya, lalu nama variabelnya, misal page ya atau halaman, lalu sama dengan isi nilai dari variabel ini, yaitu index misalnya. Atau bisa juga base URL, page-nya food. Nah, base URL ini itu bisa seperti mustofi.com atau kalau di AppScript itu script ya, dot bla 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 bla, dan nanti ada di akhirnya ada exact gini ya, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini dan ini nanti akan diatur di fungsi yang bernama do_get ya di AppScript kita. Untuk itu kita coba atur codingan kita ya. Kita buka dulu project kita, ini project kita yang kemarin, lalu kita klik extension AppScript. Nah, di sini kita ubah di bagian do_get. Oke, di sini ya, do_get. Oke, kita rubah menjadi seperti ini. Kita tambah di sini var atau variabel ya, page sama dengan di dalam do_get ini kita tambah ya di dalam kurung ini. Jadi ini nanti sebagai untuk membaca parameternya ya dari URL. Jadi ini dot parameter dot page. Nah, ini nanti di variabel tadi ya. Jadi kalau misalnya ini variabelnya adalah nis ya misalnya 1 dan 3, maka nanti di parameter ini kita bisa merubah menjadi nis. Jadi tergantung dengan parameter yang kita masukkan di URL-nya. Oke, ini kita kembalikan jadi page. Lalu kalau ini misalnya nggak ada parameternya, kita isi dengan indeks seperti ini. Titik koma. Jadi ini lambang atau ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita sudah pakai lambang dan, kali ini kita belajar lambang atau. Jadi kalau misalnya ada nilai di page ya di parameter, maka ambil itu disimpan di variabel page. Kalau nggak ada maka dimasukin nilai indeks ya sebagai default. Oke, ini sudah. Selanjutnya yang di sini kita rubah ya, yang sebelumnya langsung indeks kita ganti menjadi page. Oke ya, jadi HTML yang akan dibuka atau di-render itu tergantung dari nilai page ini, apakah dari parameter atau dari nilai indeks ini. Setelah itu kita buat fungsi bantuan ya. Kita taruh di bawah sini. Enter function. Kita buat namanya get web URL seperti ini. Oh, URL kecil ya. Get web app gini deh. Buka kurung, terus kurung kurawal seperti ini. Enter. Return spasi script app titik get service seperti ini, get URL titik koma. Jadi fungsi bantuan untuk kita bisa mendapatkan URL dari web app AppScript kita. Setelah itu, bagian yang sangat penting adalah kita atur URL tersebut di indeks ya atau di halaman login kita. Kita buka index.html, kita ke sini ya. Jadi kalau sebelumnya cuma menampilkan hasilnya di halaman login, sekarang kita ubah menjadi if response
kita tambah di sini. If respon ini ya. Jika responnya itu include atau berisi include ditemukan. Ini didapat dari ini ya, fungsi login. Ini kita copy aja nih biar nggak salah ya. Ditemukan jika responnya itu ada kata-kata ditemukan, maka seperti ini. Nah, kita panggil Google script.run.with success handler, terus ini tutup kurung titik. Nah, ini kita panggil fungsi bantuan tadi ya, get web URL ini. Kita copy. Di sini kita panggil titik koma. Oke, kalau sudah kita di dalam success handler ini kita masukkan function URL seperti ini ya. Enter. Window. Ini JavaScript ya. Window top location href seperti ini sama dengan URL. Nah, ini kita tambah parameter. Tanda tanya page sama dengan food. Seperti ini titik koma. Oke, sudah. Lalu if ini perlu kita kasih else juga ya. Misalnya tidak ditemukan atau gagal login ya. Kita tambah else, buka kurung kurawal seperti ini. Ini kita masukkan yang tadi hasil ini ya. Kita pindah aja. Klik kanan, cut, kita masukin di else ini. Klik kanan, paste. Oke. Oke, seperti ini. Ini kita hapus biar lebih rapi. Oke. Jadi di parameter ini ya, page sama dengan food. Ini nanti yang akan dipanggil di kode GS bagian doGet ini ya. Jadi parameternya page-nya tadi bernilai food dan variable page ini nanti sama dengan food. Tapi food-nya belum ada nih. Oke, jadi saat ini kita bikin HTML baru, klik plus ini atau file HTML, kita ketik food ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh aja kita ketik simpel aja ya. Misalnya H2 seperti ini, halaman voting. Nah, seperti ini. Lalu kita buat paragraf, selamat datang di halaman voting, tutup paragraf. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save, lalu di deploy ya untuk mencobanya. Kita kecilkan dulu, klik deploy, new deployment. Oke, V1 inisial. Jangan lupa who has aksesnya anyone ya, biar semua orang bisa mencobanya. Klik deploy. Oke, ini di copy. URL-nya ini di copy. Kalau sudah kita new tab, paste ya. Paste. Nah, ini adalah base URL yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Script, Google, sampai terakhir itu ada exec. Nah, nanti akan ada tambahan tanda tanyanya. Ini kita buka dulu. Dan ini karena nggak ada parameternya, maka dia akan memanggil index.html. Oke, kita login dulu. Klik login.
Oke, loading. Nah, oke ya. Sudah berhasil. Halaman voting, selamat datang di halaman voting. Jadi kalau kita lihat URL-nya di sini, itu sekarang sudah ada tanda tanya page sama dengan vote. Oke, cukup mudah kan? Hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Yang pertama tentang cara membuat multi halaman. Lalu yang kedua tentang bagaimana membuat parameter URL. Lalu bagaimana cara membaca parameter tersebut di fungsi doGet di script kita. Lalu bagaimana cara redirect halaman dari indeks ke halaman vote. Dan yang terakhir bagaimana menghubungkan login dengan halaman voting. Semoga bermanfaat dan jangan lelah untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.